sekarang saya serahkan kepada Bang Naik untuk menyampaikan renungan, Bang. Oke. Saya. Ya. Oke, terima kasih teman-teman. Kita sudah 3 kali bertemu dan ini yang keempat kali. Jadi halo sahabat, berharap semua sehat-sehat ya. Akhirnya seri ini selangkah lagi tamat. Berharap materi yang disampaikan bermanfaat, menjadi berkat. Setiap slide dirancang dengan hati yang sungguh niat. Semoga yang dahaga mendapat. Karena ini bukan bagi kaum ahli Taurat, apalagi yang ahli filsafat. Tidak juga dimaksudkan bahan berdebat, tapi untuk mereka yang merasa hidup ini penat, mereka yang berbeban berat, bagi yang alami jalan buntu dan tak segan mengaku, aku tidak tahu. Bisa jadi materinya baru didengar pertama kali. Ini berkenaan dengan hati, perjalanan nurani. Ini kisah cinta, romantika ilahi. Bermula sebelum dunia jadi. Ceritanya tersembunyi, rahasia yang diselimuti misteri. Ini kisah sang ada, histori sebelum segala sesuatu ada. Apa gerangan yang ada di hati sang pencipta? Tatkala dunia belum ada, saat tiada dikenal kosakata dosa, selagi belum terjelma masa, sebelum ada apa-apa, untuk apa sahabat ada? Mengapa saya ada? Bagaimana semua sekitar Adinda menjelma? Apakah Daku dan Diko itu korban dari skenario suatu manuskrip buta? Ataukah pemain utama dari suatu cerita, narasi yang Diko sendiri yang menuliskan kisahnya? Diko ada di dunia tidak kebetulan, bukan tanpa tujuan. Diko itu mahakarya ciptaan, masterpiece yang secara akurat direncanakan. Diko itu tokoh utama dalam kisah asmara ilahi, peran yang menjadi denyut nadi, jantung dari drama sorgawi. Walau dia serba maha, namun karena cinta kepada Adinda, dia jadi lemah, tak berdaya. Dia terkapar lugu, seperti tak tahu apa-apa. Dan akhirnya dia kalah. Dalam permainan cinta, dia menyerah. Jadi terima kasih teman-teman. Sekali lagi saya ucapkan sudah turut serta dalam perjalanan ini, journey mengenal sang cinta. Maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan di hati, ataupun pengajaran-pengajaran yang teman-teman merasa agak janggal atau bagaimanapun, tapi ini adalah perjalanan hidup kami. Si corona merajalela, satu-satu meninggal dunia. Bahkan galaksi boleh sirna. Namun kita akan hidup selama-lamanya bersama dia, kekasih jiwa. Itu yang menanti kita di depan sana. Moga-moga semangat terus menjalani hidup ini ya, walaupun tidak mudah. Nah, kawan-kawan, apa yang saya sampaikan selama ini itu adalah journey saya secara pribadi dengan teman-teman memberi masukan ataupun komentar. Itu saya kumpulkan dalam buku yang sudah dicetak. Sebagian teman-teman saya rasa sudah membaca ataupun merenungkan ini. Jadi semua ini saya simpulkan atau saya curahkan di dalam buku ini. Jadi buku ini itu adalah esai renungan sukma, ungkapan pergumulan jiwa. Saya rasa ini pas bagi Anda yang tak puas hidup apa adanya. Tak segan melihat dari sudut berbeda. Cocok bagi Adinda yang tak rela ikut-ikut begitu saja. Dan sedia
bahkan mempertanyakan dasar-dasar dogma. Tahunan buku ini ditulis dan akhirnya bisa dijadikan buku. Bagi teman-teman yang ingin lebih menyelami ini, saya rasa ini salah satu referensi yang baik. Mungkin materi ini setahu saya yang sangat dangkal ini cukup jarang ditemukan di literatur-literatur. Dan jarang juga saya mendengarkan. Sehingga saya merasa ini pergumulan pribadi yang bisa jadi membuat kehidupan agama kita tidak lagi berapi-api. Karena kehilangan cinta yang sejati itu. Jadi kawan-kawan, untuk yang keempat ini, Searching for Heart, saya coba akan ringkas lagi 1-3 secara cepat, supaya teman-teman yang mungkin bolong tidak ikuti dari awal masih bisa mengikuti. Nah, seperti juga saran Bang Ipan tadi, mungkin juga saya tidak buru-buru walaupun saya selalu lihat waktu. Lebih supaya kita menikmati kata demi kata. Jadi terima kasih sekali lagi untuk panitia yang memberi kesempatan bagi kami untuk menyampaikan isi hati ini, pergumulan batin ini, yang jauh dari mungkin dasar teologianya saya tidak tahu, ini adalah pergumulan jiwa sendiri ya. Oke, jadi kita akan masuk ke PA yang keempat ini. Ini adalah kesimpulan dari PA kita hari ini. Kalau bisa saya simpulkan dalam bentuk paragraf ini. Sang cinta mencari hati, bukan korban sesaji. Apalagi harapkan puja-puji. Dia datang, siapakah yang siap jadi kandang? Hati tempat dia bertandang, sehingga ada peluang setiap nurani terkena api, panah asmara sang cinta sejati. Saya rasa untuk memahami iman kita yang penuh misteri, penuh rahasia, saya anjurkan kita terus, kalau itu sesuai dengan kepribadian teman-teman, mungkin selalulah kita melihat sebelum ada apa-apa. Sang ada sebelum segala sesuatu tercipta. Bagi saya perenungan ini membuat segala sesuatu jadi terang apa yang ada di dunia ini. Sang ada sebelum segala sesuatu tercipta. Sebelum ada apa-apa, Allah ada, Dia sudah ada, dan yang akan ada. Dia tidak bergantung kepada siapa-siapa. Dia cukup, Dia hidup, perkasa, jaya, megah, gagah, maha berada. Itulah Dia sebelum ada yang tercipta. Setelah alam semesta tersedia, manusia ada. Dia tetap tidak berbeda. Dikau taat, daku mengkhianat, itu tak mempengaruhi siapa dia. Allah Baka, agung, luhur, kudus, tiada duanya, tidak berubah selama-lamanya. Allah sudah ada dengan sendirinya. Dia tidak bergantung kepada apapun di luar dirinya. Dia cukup dengan dirinya sendiri. Kemuliaan, kebesaran, kehormatan, kejayaan, dan harga diri tak bertambah karena dikau setia, ataupun berkurang karena daku sering buat dia kecewa. Allah puas dengan dirinya sendiri. Allah tak membutuhkan apapun, apalagi bantuan dari adinda. Lalu mengapa dikau dan daku tercipta? Ingat, ingat, ingat. Dia tidak butuh apapun walau itu hanya sesaat. Dia hebat, bukan karena dikau taat. Dia berdaulat bahkan kalaupun daku sesat.
Dia megah pula tidak karena ada penyembah-penyembah. Dia tetap gagah, kendati pun semua manusia berbalik arah. Dia agung, meski tidak ada yang melantunkan kidung. Dia tidak butuh persembahan, apalagi korban-korban. Dia jaya, karena siapa dia? Sempurna, tidak butuh apa-apa. Lalu mengapa Diko dan Daku tercipta? Misteri sepanjang masa. Ya Tuhan, mengapa aku ada pada zaman ini? Pada waktu ini. Dalam suatu masa, sebelum lonceng waktu bermula, kala segala sesuatu belum ada, yang ada hanya Sang Ada, Tritunggal yang Maha Kudus dan sempurna. Sang cinta gembira, kala hatinya menyala-nyala, oleh cinta yang membara, tersenyum suka, dia putuskan adinda ada. Saya rasa itulah sebabnya kita ada di tengah-tengah corona ini, kawan-kawan. Untuk bagian dari Sang Ada, persekutuan Tritunggal, sekarang ada manusia. Ehad bersatunya manusia dengan Sang Pencipta dalam koinonia, persekutuan kekal abadi selama-lamanya. Yang ini Adinda tidak boleh lupa ya. Allah itu puas dengan dirinya. Dia tidak akan pernah merasa sebatang kara, apalagi merasa hampa. Dia bahagia, senantiasa ria, tidak butuh manusia. Dia lengkap, genap, itu lepas bagaimana Diko bersikap. Dia absolut mandiri, cukup dengan diri sendiri. Tidak butuh ada yang melayani. Lakukan semua sendiri. Bebas, tak terbatas, dialah Allah Sang Maha Kuasa, Maha Kaya. Apapun dia ada, tak butuh apa-apa. Lalu, mengapa Diko dan Daku tercipta? Entah apa yang terjadi, Allah ada niat dalam hati. Maksud abadi. Ini inisiatif sendiri, kemauan pribadi. Itu dibungkus dalam suatu rencana yang pasti. Yang Alkitab katakan dalam Efesus 1 ayat 9, rencana sukarela. Karena tidak ada yang memaksa, apalagi yang menggoda. Kan belum ada apa-apa. Itu murni dari keinginan Sang Pencipta. Ori muncul dari dirinya. Dan dia rela dengan sengaja, pula gembira, menghadirkan Adinda sebagai tokoh utama dalam drama alam semesta. Kisah cinta, romantika surga. Tanpa kehadiran Adinda, tidak sempurna cerita. Kita bukan pemain figuran, kawan-kawan. Kita itu anak mudanya di dalam cerita, ratunya, tokoh utamanya. Bukan pemain cadangan, setiap kita, semua berharga. Tanpa kehadiran saudara, maka ceritanya tidak sempurna. Begitulah berharganya saudara dan saya di depan Sang Cinta, Tuhan kita. Apapun keadaan kita, apapun situasi kita sangat berharga. Tanpa kehadiran saudara di abad 21 ini, maka seolah-olah maksud dan tujuan Allah jadi terkendala. Luar biasa. Kalau saya buat dalam bentuk narasi, kira-kira beginilah. Itulah maksud abadinya sejak mula-mula.
senantiasa mencintai Adinda terus hingga di balik cakrawala, karena dikau bagian dari sang cinta. Kita akan masuk bagian yang luar biasa ini. Bagi saya ini, bagian ini kagum betul saya firman Tuhan dalam Alkitab itu. Rahasia yang begitu penuh misteri. Tapi bagi kita diungkapkan, tidak ada di mana-mana kecuali di dalam Kristus. Jadi inilah maksud abadinya sejak mula-mula. Senantiasa mencintai saya dan saudara. Terus. Hingga nanti di sana, di seberang sana. Karena saudara dan saya itu sudah bagian yang tak bisa dipisahkan dari sang cinta itu. Allah Ehad dengan Adinda. Bak Adam dan Hawa berpadu serasi, sejiwa sehati, layaknya relasi suami istri. Diikat dengan cinta yang murni. Begitulah dia. Rindu hatinya saudara dan saya dapat raba. Rasakan gejolak senandung asmara. Turut riang kala hati Sang Maha Kuasa berbunga-bunga. Namun juga bersama dia kita menitikkan air mata. Ketika hatinya pahit, Adinda pun ikut sakit. Ketika dia suka, dikau ikut gembira. Dia duka, daku juga lara. Kawan-kawan, itulah namanya Ehad. Bersatunya Adinda dengan diri sang cinta. Itu kerinduan dia waktu menciptakan saudara dan saya. Supaya kita dapat meraba gejolak hati sang cinta itu. Merasakan emosinya. Bahkan bersama-sama dapat menitikkan air mata ketika dia duka melihat dunia ini. Itulah namanya Ehad, kawan-kawan. Allah koinonia dengan manusia. Dalam persekutuan Tritunggal, dikau ada. Untuk rasakan denyut nadi sang cinta. Dia berbagi kegelisahan hati dengan Adinda. Diskusikan masa depan dunia. Hal-hal yang terjadi di akhir masa. Sampaikan misteri tersembunyi sejak dulu kala. Apa yang ada di hatinya, disampaikannya semua kepada saudara dan saya. Kenapa? Karena kita itu kekasihnya. Seakan dia berkata, sayang, tidak ada rahasia di antara kita. Betapa rindu aku, kata Tuhan. Dimanapun aku berada, mbok yang kau juga rindu, engkau ada. Mantap kali Tuhan kita ini. Teman-teman, ini semua ayatnya sudah kita diskusikan yang lalu-lalu ya. Jadi saya referensinya tidak lagi sampaikan. Itulah koinonia. Ini namanya koinonia. Dia berbagi hati dengan manusia. Moga perasaannya juga ada di hati Adinda. Karena dikau itu kekasihnya. Ah, itu namanya suami istri, kawan-kawan. Itu namanya Ehad. Ikatannya dalam koinonia. Berbagi hati, berbagi perasaan, berbagi emosi. Karena apa? Kita ini kekasihnya. Wow, ini suatu kehormatan bagi manusia. Kesempatan yang tiada duanya. Maksud paling hakiki mengapa dikau tercipta. Puncak tujuan hidup manusia. Menjadi tokoh utama dalam drama cinta. Kisah surga.
Allah berkehendak membagi isi hati dengan manusia, menikmati misteri bersatu dengan Sang Pencipta. Karena Adinda itu kekasih Sang Cinta, sehingga dapat merasakan ritme debaran hati Sang Adam. Ini tindakan nekat sekali, nekat sekali. Tidak dapat dipahami. Histori, sejarah Sang Ilahi sejak ini tidak pernah sama lagi. Dia relakan diri senasib dengan manusia, saudara dan saya. Lebih nekatnya lagi, dia tidak segan menaruh harapannya. Percayakan masa depan itu ada di pundak Adinda dan saya. Wow. Kita yang sudah menodai cintanya itu, dia percayakan ini. Luar biasa sekali. Tidak percaya, akan tetapi ini nyata. Adinda ada potensi. Tentukan nada kidung di hati. Entah ritme kidung ceria, ataukah nada melo nan hibah. Karena laku Adinda, hatinya bisa pahit, tiada tara. Bila dia ria, sorga pun gemuruh ikut gembira. Teman-teman, pendek kata, Tuhan menaruhkan emosi suasana hatinya kepada saudara dan saya. Ini yang saya sulit bisa percaya. Hatinya bisa pahit karena sikap saya. Tapi juga sebaliknya. Dia bisa tersenyum dan surga gemuruh gembira. Karena kelakuan saya, tuh saudara. Di Eden, cintanya kalah. Di sana, dia menyerah. Ikatan cinta suci dihianati. Perasaan tersakiti. Cinta murni dinunai. Dia dianggap sepi. Dan dia menahan diri. Dia diam. Teman-teman, jangan lupa. Dulu sikapnya seperti itu. Kini juga masih begitu. Tidak berubah. Adinda main mata. Cinta kekasih terbelah. Taman Eden yang harusnya meriah. Siapa sangka itu awal sang cinta menderita. Allah terluka. Dia cedera. Hati pahit. Dada sakit. Kekasih berubah setia. Dukakah dia sepanjang masa? Dapatkah kita rasakan itu? Cintanya bertepuk sebelah tangan. Betapa sakitnya cinta ditolak tanpa alasan. Kesungguhan hatinya tak dapat balasan. Dikau menolak dengan memalingkan muka ke kiri ke kanan. Dan pergi begitu saja dengan yang baru kenalan. Pernahkah merasakan sahabat nusuk dari belakang? Dikira teman, tak taunya menggunting dalam lipatan. Dipercayai, tak taunya dikadali. Dikira pengikut, tak taunya musuh dalam selimut. Sakit, pahit, hati getir, kalbu merintih. Namun, jauh lebih parah, lebih sakit, kala kekasih selingkuh di depan mata. Ketika kekasih berhati dua, mendua, sakit sekali, sakit sekali. Walau sang ilahi sakit hati, meski sepanjang zaman dia akan salah dimengerti, kendati akhirnya dia harus mati,
Akan tetapi dia mempersilahkan dikau tulis sendiri naskah hidup sesuai dengan selera hati. Itu saya rasa inti cinta yang sejati. Anak-anak zaman now, pertanyaan yang paling sulit adalah mengapa Allah diam waktu Adam dan Hawa memakan buah itu. Kenapa dibiarkan? Siapa yang salah? Jadi saya rasa sepanjang zaman dia akan salah dimengerti, kawan-kawan. Kendati pun dia harus mati di atas kayu salib, masih saja orang tidak bisa mengerti. Karena dia mempersilahkan kita nulis sendiri apa yang mau kita tulis dalam sejarah hidup kita. Saya rasa memang betul itulah inti daripada cinta yang sejati. Kerelaan, tidak ada paksaan. Apa yang terjadi? Ini kisah cinta berduri. Berujung sakit sekali. Dia ku tinggal pergi. Kini ku hidup sendiri. Meratapi pilu yang menyayat hati. Derita datang silih berganti. Kesakitan yang takkan henti-henti. Sakit dan derita itu makanan sehari-hari. Itulah nasib semua makhluk di bawah matahari. Setiap dua hati yang berpadu menjadi sepasang kekasih suami istri, satu meneduai cinta itu, maka semua capaian, prestasi, kekayaan apapun sudah tidak ada artinya. Dan hati sakit sekali. Dan inilah yang kita alami sekarang ini. Dari satu sakit ke penderitaan yang lain. Nasib semua makhluk di bawah matahari. Begitulah. Selamat datang di dunia lika-liku. Dunia tipu-menipu. Yang asli pun terlihat palsu. Yang semu justru sangat bermutu. Yang aksesori diburu-buru. Yang esensi dibiarkan berlalu. Inilah dunia kita sekarang ini. Jangan percaya apa yang didengar. Itu belum tentu benar. Yang terlihat nyata belum tentu berguna. Yang tak kasat mata bisa jadi yang paling bermakna. Bisa jadi musuh utama, lawan yang paling berbahaya, seteru yang paling prima. Itulah panca indera kita. Dan itu ada di diri Adinda. Sepanjang hari menggoda, dikau tidak bisa lari kemana-mana. Selamat datang di dunia yang celaka. Selamat datang di dunia. Pengusahanya si pendusta. Penguasanya si pendusta. Maaf, dia tak kenal iba, apalagi cinta. Jika dia dusta, itu memang dari dirinya. Karena dia embah segala tipu daya. Kebenaran tidak dikenal. Janji pengharapan pun itu sejatinya rayuan gombal. Untuk sadar, Adinda tak perlu pakar. Bahwa hidup ini bukan ilusi. Walau terasa pahit sekali, hadapi kenyataan ini. Jangan lari. Ini bukan dunia fantasi. Ini bukan mimpi. Selamat menjalani. A painful world. Dia datang. Sang cinta ditendang. Selamat datang di dunia yang menyakitkan. Bak sakit bersalin. Itu dialami setiap insan. Tak dapat dihindarkan. Nasib setiap makhluk ciptaan. Inilah dunia, teman-teman. Inilah dunia. Alkitab jelas sekali banyak menjelaskan ini. Kita menderita seperti sakit bersalin. Dari satu sakit ke sakit yang lain. Dari satu tekanan ke tekanan yang lain. Nasib setiap makhluk ciptaan. Itu tidak bisa lari lagi dari kenyataan. Alangkah beruntungnya jika ada teman. Bisa saling mengingatkan. Terus jalan. Awas. Sepanjang jalan ada rayuan. Jaga hati. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Semoga sampai tujuan ya. Semua kita.
Karena cinta, tak mungkin dia diam. Walau malam-malam, bahkan kalaupun dikau ada di jurang yang dalam, ditembus kendati melewati kabut kelam. Cinta memang gila. Dia rela meninggalkan surga karena cinta sang kuasa. Jadi lemah tak berdaya. Dia biarkan diri terhina. Dia diam ketika didera. Hati luka lebar. Dia sabar. Hati sakit merintih. Dia tahan tertatih-tatih. Hatinya ngilu. Bak tersayat-sayat sembilu. Hidupnya dari ngilu ke pilu. Mengapa? Demi dikau dan daku. Inilah cinta Tuhan kepada kita. Di Eden disingkirkan ke belakang. Dia disingkirkan ke belakang. 2000 tahun lalu dia datang. Dan dia pun ditendang. Kawan-kawan, jangan pergi jauh mencari. Dia ada di kandang biri-biri. Sang cinta tidak dikau temui di rumah pesta. Dia ada di rumah duka. Enggan di istana. Dia senang bersama kaum duafa. Temuilah mereka yang berduka, maka dikau akan jumpai sang cinta sejati. Di Eden dia disingkirkan ke belakang. 2000 tahun lalu dia ditendang. Dia datang. Dan dia pun ditendang. Hati siap jadi kandang. Hati siapa siap jadi kandang? Tempat dia bertandang. Diam dan bermalam. Hati Pak bantal tempat sang cinta meletakkan kepala. Dikau dan dia kembali bersama-sama. Sang cinta bertahta di hidup Adinda, dikau dan saya. Sekali hingga sepanjang masa. Tak henti sampai selama-lamanya. Siapa yang siap jadi kandang? Dia datang di Bethlehem. Tidak ada rumah yang pantas. Tidak ada kamar hotel yang cukup layak. Semua di dunia ini yang dia ciptakan justru menolak dia. Hanya tersedia kandang domba, biri-biri. Dan sekarang hal yang sama juga terjadi. Apakah saya dan saudara siap jadi kandang itu? Tempat hati kita bertahta sang cinta itu. Jika kita menerimanya, maka the new chapter mulai. Dikau sebagai peran utama. Adinda jadi surat cintanya. Melihat dikau seakan memandang sang cinta. Dari dikau hingga menjalar ke tetangga. Semua jadi dapat merasakan cinta. Karena kita ada di mana-mana, maka asmara ada di mana-mana. Itulah sesungguhnya yang diidam-idamkan manusia. Hati yang bertaburan dengan rencana. Rencana itu cinta, teman-teman. Bumi bak suasana surga. Bumi bak suasana Taman Eden lagi. Ketika Adam dan Hawa bergaul mesra dengan sang cinta. Ketika cinta dan janji masih bersatu dan diikat dengan hati kerelaan. Dan new chapter mulai lagi. Eden yang baru mulai lagi. Bumi bak suasana surga. Di Taman Eden dulu dia rindu seperti itu. Sekarang pun tidak berubah begitu. Dia mencari cinta, hati tempat dia ada. Terwujudnya sang ilahi dalam dunia nyata. Mencicipi suasana surgawi. Menghadirkan dimensi ilahi di tengah keruwetan hidup ini. Melalui Adinda, kekasih hati, pembawa misi ilahi hingga sesama saling mengasihi.
waktu PA kita yang pertama dulu, inilah kita sebagai utusan, membawa misi ilahi. Kita sebagai utusan Dia, Sang Cinta. Baiklah, saya masih ada waktu sekitar 15 sampai 20 menit. Saya harus minta maaf dulu, karena dengan narasi, dengan jiwa yang sudah kita dengar dan pelajari sampai saat ini, maka kita akan masuk ke babak sesuatu yang bagi saya sendiri saya terkejut-kejut. Dan mungkin beberapa teman nanti tidak siap menerimanya, saya mohon maaf, tapi mungkin baik untuk digumuli, karena saya sebenarnya hanya menyampaikan begitu saja. Dan ingatlah bahwa ini sebenarnya lebih banyak ditujukan kepada diri saya sendiri, kepada saya secara pribadi. Jadi mohon ini kita renungkan untuk diri kita sendiri sebagai bagian terakhir daripada PA kita yang keempat ini. Renungkan, kalau itu sulit, tahan dulu, dan terserah, akhirnya saudara putuskan sendiri. 1 Yohanes 4 ayat 7. Saudara-saudara yang tercinta, marilah kita mengasihi satu sama lain. Sebab kasih berasal dari Allah. Orang yang mengasihi adalah anak Allah, dan ia mengenal Allah. Ini saya ambil dari BIS, Bahasa Indonesia Sederhana. Sederhana sekali ini bahasanya, semua orang tahu. Kalau saya buat narasi, kira-kira saya renungkan seperti ini. Kawan, ini mohon jangan diabaikan dong. Hidup Adinda itu untuk cinta. Tidak lain dan tidak bukan. Dikau itu surat cinta. Seakan dia hendak merangkul sesama melalui dikau kekasihnya. Hadirkan suasana surga di dunia yang serba curiga. Hosea pasal 6. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban bakaran. Kalau The Message, I'm after love that lasts, not more religions. I want you to know God, not going to more prayer meetings. Wow. Dia merindukan cinta, terekspresi dengan nyata, tulus dan bertahan lama. Adinda akan jumpa sang cinta, kala cinta itu dirasakan oleh sesama. Bukan lebih banyak lagi kegiatan agama, ataupun lebih banyak lagi hadir dalam persekutuan doa. Dia merasa sudah jangan merasa kita sudah mantap mengenal dia karena ikut persekutuan doa dan kegiatan agama. Hati-hati teman-teman, itu bisa dusta. Amos ayat 21. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Dalam The Message, I can't stand your religious meetings. I'm fed up with your conferences and conventions. Dia jenuh, dia muak, dia tak tahan lagi. Mengapa Adinda tidak dapat rasa? Tidakkah Adinda peka? Cobalah diam barang seketika. Bukanlah persekutuan, tidak juga konferensi, apalagi Zoom lagi yang dia suka. Bukan itu semua. Ayat 22, sungguh apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. I want nothing to do with your religion projects, your pretentious slogans and goals. I'm sick of your fundraising schemes.
your public relation and image making. Wow. Ini menghajar saya betul ini. Bukan sembah sesaji, tidak juga korban diri-diri, apalagi perpuluhan yang dia cari. Pula dia tidak mau ikut-ikutan dalam perencanaan kegiatan, program yang utamakan capaian, apalagi target dengan angka wah agar kelihatan gagah. Pun dia marah karena Daku catut namanya dalam penggalangan dana supaya kelihatan itu sah. (23) Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau aku dengar. I've had all I can take of your noisy your music. When was the last time you sang to me? Dia sedih, ulu hati perih. Sampai kapankah Adinda baru dapat mengerti isi hati Sang Ilahi? Memangkah Sang Kuasa haus dipuja-puja? Bukankah itu semua hanya untuk dilihat manusia, agar dapat tepuk tangan yang menggema, terdengar decak kagum di mana-mana? Muak dia dengan itu semua. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Do you know what I want? I want justice, ocean of it. I want fairness, river of it. That's what I want. That's all I want. Begitu kata Tuhan. Itu saja yang dia inginkan. Bukan lebih banyak berdoa, makin sering PA, semangat menggalang dana, menambah frekuensi jumpa, hari-hari perayaan berganda, tidak juga retreat lagi, konferensi lagi, Zoom lagi, bukan. Adinda, inilah yang diingini Sang Cinta. Perlakukan sesama dengan cinta. Jangan pandang muka, usah lihat dia dari agama apa. Kasihi walaupun kita tak dapat apa-apa. Itu yang dia suka. Matius 15. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. These people make a big show of saying the right thing, but their heart isn't in it. They act like they are worshiping me, but they don't mean it. They just use me as a cover for teaching whatever sweet their fancy. Wow. Kalimat-kalimat ini saya rasa sangat jelas sekali. Itulah Sang Cinta. Tidak lain tidak bukan menginginkan cinta. Pujian dan penyembahan yang megah pun bisa tidak keluar dari hati. Seperti lagu jadul. Lain di bibir, lain di hati. Itu menyakitkannya. Ibadah hanya ikuti liturgi, ritual aturan manusiawi, kaku dan dingin sekali. Tak ada hangatnya cinta.
Karena itu sekadar pertunjukan akbar. Nama dia dicatut, didengung-dengungkan dia ikut. Agar jemaah kepincut hingga berduyun-duyun umat nurut tunduk kepada ajaran yang mereka anggap patut. Dan dia ditendang ke sudut. Sakit sekali, sakit sekali. Namanya hanya dicatut saja. Saya rasa saya sering sekali seperti ini. Masih ada harapan selama napas masih di kandung badan untuk kita menari dengan tarian cinta yang Tuhan inginkan. Matius 5, 23-24. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, ya sudah, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu. Lalu pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Simple, sederhana, sangat jelas maksudnya. Adinda, silah tinggalkan ibadah, sia-sia melayani, percuma memuja-memuji, usaha berdoa, apalagi bangga memimpin kelompok PA atau menjadi hamba Tuhan ternama, semua tak ada guna. Berdamai dengan saudara, hormati orang tua, rekonsiliasi dengan sesama. Itu yang dia suka. Itulah yang utama. Yang dia damba, ekspresi cinta. Mari kita berdamai dengan sesama. Lihat ke relung hati saudara. Apakah ada satu nama di hati saudara yang selalu nama itu mengiang-ngiang karena ada sesuatu di hati dia. Berdamai, telepon, kirim WA. Jangan biarkan. Jangan ditutupi dengan semua kegiatan-kegiatan agama. Tuhan lebih memilih yang utama, berdamai dengan saudara. Saudara yang masih punya orang tua, hormati orang tua. Perhatikan mereka, apalagi di masa corona ini. Itu kawan-kawan yang dia suka. Itu yang didambakan oleh Sang Cinta. Karena kita ini adalah surat cinta yang dapat dibaca oleh sesama. Sehingga mereka pun dapat merasakan asmara karena ada di mana-mana. 1 Yohanes 4 ayat 20, PA kita, bagian akhir. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Cukup jelas, tidak perlu penguraian yang lebih panjang. Saya buat dalam bentuk narasi. Adinda, hidupmu itu untuk cinta. Itu maksud abadi dari semula. Agar sang cinta itu nyata, dirasakan oleh saudara-saudara. Terutama, jangan lupa ya, orang tua. Lantas menjalar ke tetangga. Hingga menyentuh teman kerja. Tidak lupa ya, jangan lupa. Juga mereka yang berbeda agama. Tidak beda-beda ya. Jangan pandang rupa ya. Itulah alasan mengapa saudara dan saya ada. Tidak lebih, tidak kurang. Agar suasana surga terasa di dunia. Dalam suatu perdebatan kebingungan yang panjang,
Akhirnya ada seorang yang bertanya kepada Yesus, hukum apa yang utama ya guru, ya Rabi? Karena begitu banyak hal yang baik yang dilakukan di muka bumi ini. Semua kegiatan rohani, macam-macam, bagus-bagus semua. Itu baik adanya. Saking banyaknya dia bertanya, yang mana ya Rabi yang paling utama? Maka Kristus menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budi. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lupakan aturan-aturan agama. Lakukan yang utama. Jangan terpincut ke hal-hal yang aksesoris. Fokus kepada yang inti. Kasihi sesama seperti diri sendiri. Itu ibadah yang hakiki. Denyut jantung sang cinta sejati. Karena dengan cinta, di dalam cinta, dengan cinta kita diciptakan, di dalam cinta kita bertumbuh, dan untuk cintalah kita hidup sekarang ini, kawan-kawan. By love, in love, and for love. Akhirul kata, dari Matius 22 itu, saya buat singkatannya begini. Dalam mengasihi Tuhan, itu akan terlihat kala mengasihi sesama. Dan waktu mengasihi sesama, sangat nyata itu adalah ekspresi mengasihi dia. Dua hukum itu saya rangkaikan di dalam kalimat ini. Dalam mengasihi Tuhan, itu akan terekspresi di dalam waktu kita mengasihi sesama. Karena tidak mungkin orang bisa mencintai, mengasihi orang yang seperti itu. Tidak mungkinlah ada orang mau mengasihi, mengampuni, menerima. Sehingga ketika orang melihat itu, orang melihat itulah ekspresi orang mengasihi Tuhan. Dan waktu kita mengasihi Tuhan, terlihat sekali bagaimana saya memperlakukan sesama. Jadi ini saling kait-mengkait. Akhirnya saya rasa tinggal 3 lah hukum yang paling utama yang mungkin navigator akan pegang lah kalau kita sebut amanat agung. Sementara ini kan amanat agung selalu dari Matius 28. Mungkin ini 3 amanat agung, gitulah saya buat ide spontan. Apa 3 amanat agung itu? Kasihi Tuhan Allah, cintai sesama, dan jadikan murid untuk mereka melakukan hal yang sama. Inilah pemuridan sang cinta itu. Dan dengan demikian, maka doa sepanjang abad, sepanjang zaman dari semua umat percaya, datanglah kerajaanmu, agar suasana surga terasa di dunia terjadi. Oleh karena saudara pemain utamanya. Tanpa saudara tidak sempurna ceritanya di mana saudara berada. Amin. Terima kasih ya untuk semuanya. Itu saja dulu. Terima kasih Bang Ipan. Saya kembalikan lagi ke Bang Ipan. Terima kasih Bang Naik untuk penyampaian yang begitu indah. Wow. Di dalam waktu yang pendek sebenarnya banyak sekali, kalau di jalan tuh seperti hal-hal yang indah yang mungkin terlewatkan ketika kita menjalani kehidupan ini, dan bersyukur ada hal-hal yang dibukakan pada kita di sore hari ini. Baik, saya yakin ada kesan, ada pelajaran. Selanjutnya kita akan sekitar 15-20 menit sekedar berbagi cerita di tengah-tengah kita, kesan atau pelajaran dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bang Naik. Saya persilahkan kepada abang kakak, bapak ibu, saudara-saudari semua,
nyatakan apa yang ada di dalam hati atau pikiran yang sedang ditaruh oleh Tuhan, supaya itu melengkapi kita sebagai pemeran utama tadi yang disampaikan oleh Bang Naik. Silakan.